Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 dalam acara perkuliahan Kaidah Fikih Muamalah adalah karakter Kaidah Fikih Muamalah. Karakter Kaidah Fikih Muamalah ini tidak jauh berbeda dengan karakter fikih muamalah dalam perkuliahan sebelumnya fikih muamalah. Namun ada tambahan dalam karakter kaidah fikih muamalah ini, yaitu induktif. Nah, karakter induktif ditempatkan pada urutan pertama. Maksud induktif di sini adalah penarikan kesimpulan hukum yang diperoleh dari kasus khusus kepada kaidah, itu yang berarti kasus umum. Dalam hal ini ketika para ulama memproses produk sebuah kaidah fikih termasuk fikih muamalah, para ulama menemukan permasalahan khusus yang ada di lapangan untuk diputuskan masalah hukumnya, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan umum sehingga menghasilkan yang tadinya putusan hukum itu persoalan itu belum diputuskan hukumnya, karena proses induktif diikat menjadi sebuah kaidah yang memudahkan bagi para pengkaji, apalagi seorang ulama, untuk memutuskan, menjelaskan permasalahan hukum tersebut. Itulah proses induktif produk ijtihad para ulama dalam menghasilkan kaidah fikih, termasuk kaidah fikih muamalah. Yang kedua, dinamis artinya persoalan kaidah fikih muamalah mengalami perkembangan. Tentu untuk membuat sebuah kaidah masuk kaidah fikih muamalah, dalam hal ini harus orang yang mumpuni dalam bidang hukum Islam termasuk muamalah, yaitu seorang ulama tentunya. Untuk membuat sebuah kaidah seperti itu tidak bisa sembarangan, harus melihat perkembangan yang terjadi untuk ditarik sebuah kasus tersebut menjadi sebuah kaidah. Fleksibel artinya sesuai dengan keadaan, tempat, dan adat. Ibnu Qayyim dalam sebuah kitab, sebuah karyanya I'lamul Muwaqqi'in menjelaskan tagayyuru fatwa wa ihtilafuha bi tagayyuril ajmina wal amkina wal ahwal wal awaid. Berubahnya fatwa disebabkan berubahnya zaman, tempat, keadaan, dan uruf atau adat. Tetapi berubah tersebut berdasarkan penelusuran yang dibangun di atas dalil Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama. Artinya berubah tersebut bukan berubah karena tidak ada sebab. Apalagi persoalan muamalah yang menuntut perubahan tersebut sesuai keadaan, sesuai adat. Kemudian berputar pada ilat kemaslahatan. Ini yang dijadikan
patokan dalam kaidah fikih muamalah, terutama kaidah fikih ini muamalah, ilat kemaslahatan untuk tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Rasiologis dalam istilahnya ilat itu rasiologis. Hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar baik ada maupun tidak adanya karena ilat tertentu. Selanjutnya berpihak pada keadilan kedua belah pihak. Nah, ada sebuah kaidah yang dikemukakan oleh para ulama, innal asla fil muawadati wa muqabalati wal adlu binal janibain. Hukum asal dalam akad muawadah, saling tukar menukar, adalah berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Dalam jual beli yang termasuk akad muawadah, prinsip ini harus dijadikan pegangan teguh baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Seperti telah dibahas dalam pembahasan fikih muamalah ketika membahas muamalah adabiyah, harus saling ridho kedua belah pihak, harus saling ridho untuk mewujudkan keadilan kedua belah pihak. Contoh dalam harga adil, tidak adanya penipuan kedua belah pihak dan lain-lainnya. Kemudian mempertimbangkan makna atau tujuan akad. Ada sebuah kaidah juga, al ibratu fil uqudi lil ma'ani la lil afadi. Yang dijadikan pertimbangan dalam akad adalah maknanya, bukan lafaznya. Bukan berarti lafal tidak dilirik dalam persoalan muamalah, tetapi maksudnya jangan terjebak pada lafal ketika melakukan sebuah akad. Yang harus diperhatikan adalah makna atau tujuan akad tersebut. Seperti dalam persoalan jual beli, ketika kita melakukan transaksi di tos herba untuk konteks zaman sekarang, disyaratkan harus ijab qabul. Nah, ketika praktek ijab qabul diperbolehkan melakukannya berdasarkan tujuan akad tersebut untuk memindahkan kepemilikan. Artinya si penjual dan si pembeli tidak mengucapkan ijab qabul dalam bentuk lafal, tetapi saling serah terima, asalkan barang sudah diketahui harganya, tidak ada tawar menawar. Si penjual menyerahkan barang kepada pembeli, si pembeli menyerahkan alat tukar barang berupa uang atas barang yang dibelinya. Nah, persoalan seperti itu maksudnya sudah sah menurut hukum dan mengamalkan makna akad tersebut. Si pembeli tanpa mengucapkan saya membeli barang tersebut, tapi dia hanya menyerahkan uang kepada kasir. Si penjual cukup mengucapkan terima kasih. Akad seperti itu udah dipandang sah prakteknya sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang. Berbeda jika kasusnya ada saling tawar menawar, barangnya tidak dibanderol seperti jual beli mobil, jual beli tanah. Selain bentuk ijab qabul dengan ucapan, perlu juga dengan saksi tulis menulis untuk kepentingan sebagai penguat akad tersebut.
persoalan makna akad ini kaitannya erat dengan persoalan bai'ul mu'athah, jual beli saling serah terima. Ijab dalam ijab qabulnya tidak berbentuk ucapan atau lafal. Selanjutnya mengacu pada kaidah kebolehan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Al aslu fi muamalati al ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Hukum asal dalam persoalan muamalah adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini untuk membedakan dengan kaidah ibadah. Kalau dalam kaidah ibadah, al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Hukum asal dalam persoalan ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Dalam persoalan muamalah kita diberikan ruang yang bebas untuk melakukan akad selama akad tersebut selama tidak ada dalil maksudnya yang menunjukkan keharamannya. Itulah karakter kaidah fikih muamalah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.